Kisah asal-usul Banten tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang tanah Pasundan dan denyut nadi perdagangan di Selat Sunda. Jauh sebelum Kesultanan Banten berdiri megah, wilayah yang kini dikenal sebagai Banten merupakan bagian integral dari sebuah kerajaan besar yang menguasai bagian barat Pulau Jawa, yakni Kerajaan Sunda yang sering diidentikan dengan Pajajaran. Wilayah Banten, dengan lokasinya yang strategis di pesisir barat Laut Jawa, menghadap langsung ke Selat Sunda yang ramai, telah lama menjadi salah satu pusat aktivitas penting bagi Kerajaan Sunda. Ia berfungsi sebagai gerbang maritim kerajaan, menghubungkan pedalaman Pasundan dengan dunia luar melalui jalur laut. Pusat kekuasaan lokal di wilayah ini pada masa pra-Islam dikenal sebagai Banten Girang. Terletak sedikit ke pedalaman dari garis pantai saat ini, di sekitar tepi Sungai Cibanten. Banten Girang adalah sebuah kota pelabuhan yang cukup signifikan pada masanya. Arkeologi menunjukkan adanya pemukiman yang mapan dengan struktur bangunan dan artefak yang mencerminkan kehidupan sosial dan ekonomi yang aktif. Masyarakat yang mendiami Banten Girang dan sekitarnya kala itu mayoritas adalah etnis Sunda, yang hidup di bawah otoritas Raja Sunda di Pakuan Pajajaran, sekarang Bogor, menganut kepercayaan Sunda wiwitan serta pengaruh Hindu-Buddha yang telah lama berakar di Tatar Sunda. Sebagai pelabuhan kerajaan Sunda, Banten Girang memainkan peran vital dalam jaringan perdagangan regional dan internasional. Komoditas utama yang diperdagangkan, terutama lada yang kelak menjadi primadona, serta hasil bumi lainnya dari pedalaman Sunda, menarik para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara bahkan dari mancanegara seperti Tiongkok, India, dan Arab. Sungai Cibanten menjadi jalur transportasi penting yang menghubungkan pelabuhan dengan wilayah penghasil komoditas di pedalaman. Aktivitas perdagangan ini membawa kemakmuran sekaligus membuka wilayah Banten terhadap pengaruh budaya dari luar. Kehidupan di Banten Girang berjalan dalam naungan tradisi Sunda yang kental. Sistem pemerintahan lokal, adat istiadat, bahasa, Sunda kuno, dan sistem kepercayaan masyarakat mencerminkan corak kebudayaan Kerajaan Sunda Pajajaran. Meskipun merupakan wilayah bawahan, Banten memiliki otonomi tertentu dalam mengelola urusan lokal dan perdagangannya, menjadikannya salah satu daerah terpenting bagi stabilitas ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Posisi strategisnya juga menjadikannya garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas pelayaran di Selat Sunda. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang sejarah sebelum terjadinya perubahan besar yang akan melahirkan entitas baru. Banten sebagai wilayah pelabuhan Sunda yang ramai, dengan masyarakatnya yang berakar pada tradisi Pajajaran, merupakan fondasi awal tempat benih-benih perubahan mulai disemai. Potensi ekonomi dan lokasi strategisnya kelak akan menjadi daya tarik utama bagi kekuatan-kekuatan baru yang muncul di cakrawala politik Nusantara pada abad ke-15 dan ke-16. Memasuki abad ke-15 dan ke-16, peta politik di Pulau Jawa mengalami pergeseran signifikan dengan munculnya kekuatan baru berbasis Islam di pesisir utara. Kesultanan Demak tampil sebagai kekuatan dominan, menggantikan hegemoni Majapahit yang mulai meredup. Di sebelah barat, Cirebon, yang awalnya merupakan bagian dari wilayah Sunda, juga berkembang menjadi sebuah kekuatan politik dan pusat penyebaran Islam yang penting, terutama setelah dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, yang lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu dari Wali Songo, tokoh penyebar Islam legendaris di Jawa. Syarif Hidayatullah memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi dari Pajajaran melalui ibunya, Nyai Rara Santang, namun juga memiliki koneksi kuat dengan dunia Islam melalui ayah dan pendidikannya di Timur Tengah. Setelah kembali ke Jawa, ia memainkan peran kunci dalam mengislamkan wilayah Cirebon dan sekitarnya, menjadikannya sebuah kesultanan yang bersekutu erat dengan Demak. Visi Syarif Hidayatullah tidak berhenti di Cirebon. Ia melihat potensi besar untuk menyebarkan Islam lebih jauh ke barat, termasuk ke wilayah Banten yang strategis. Pengaruh Demak dan Cirebon mulai terasa di wilayah pesisir utara Jawa bagian barat. Aktivitas dakwah para ulama dan pendekatan persuasif melalui jalur perdagangan secara perlahan mulai memperkenalkan Islam kepada masyarakat pesisir Banten. Meskipun Banten Girang sebagai pusat kekuasaan lokal masih setia kepada Pajajaran dan tradisi lama,
Komunitas-komunitas di daerah pantai yang lebih terbuka terhadap interaksi luar kemungkinan mulai bersentuhan dengan ajaran baru ini. Kehadiran para pedagang Muslim dari berbagai daerah juga turut berkontribusi dalam penyebaran informasi mengenai Islam. Syarif Hidayatullah, dengan posisinya sebagai pemimpin Cirebon dan tokoh ulama yang disegani, serta didukung oleh kekuatan politik dan militer Kesultanan Demak, melihat Banten sebagai target strategis berikutnya. Penguasaan Banten tidak hanya penting untuk penyebaran Islam, dakwah, tetapi juga untuk mengendalikan jalur perdagangan vital di Selat Sunda dan melemahkan kerajaan Sunda Pajajaran yang masih bercorak Hindu-Buddha. Misi ke Banten pun mulai dirancang, menggabungkan aspek keagamaan dan politik. Peran sentral Syarif Hidayatullah dalam episode ini sangat krusial. Beliau tidak hanya bertindak sebagai perencana strategi tetapi juga sebagai sumber legitimasi spiritual dan politik. Beliau mempersiapkan kader-kader terbaiknya, termasuk putranya sendiri, untuk memimpin misi ekspansi dan islamisasi ke Banten. Kedatangan pengaruh Demak Cirebon yang diwakili oleh figur sekuat Sunan Gunung Jati inilah yang menjadi katalisator utama perubahan drastis yang akan segera melanda wilayah Banten Girang. Di bawah arahan dan restu Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, sebuah ekspedisi militer dipersiapkan oleh gabungan kekuatan Demak dan Cirebon untuk merebut Banten Girang dari kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran. Misi ini dipimpin oleh salah satu putra Sunan Gunung Jati sendiri, yaitu Maulana Hasanuddin. Pasukan gabungan ini bergerak menuju Banten sekitar tahun 1526-1527 Masehi. Periode yang sama ketika pasukan Demak Cirebon juga berhasil merebut Sunda Kelapa, yang kemudian diubah namanya menjadi Jayakarta. Penyerangan terhadap Banten Girang merupakan sebuah operasi militer yang signifikan. Meskipun Banten Girang memiliki pertahanan, kekuatan gabungan Demak Cirebon yang didorong oleh semangat jihad dan didukung persenjataan serta strategi perang yang lebih maju pada masanya, terbukti terlalu kuat bagi pasukan lokal Sunda. Terjadilah pertempuran yang berakhir dengan jatuhnya Banten Girang ke tangan pasukan Maulana Hasanuddin. Penguasa lokal Banten Girang yang mewakili kerajaan Sunda berhasil dikalahkan atau terusir. Jatuhnya Banten Girang menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Sunda Pajajaran di wilayah pesisir Banten. Ini adalah titik balik fundamental dalam sejarah Banten. Kekuasaan politik beralih dari elit Sunda yang beragama Hindu-Buddha Sunda Wiwitan kepada elit baru yang beragama Islam dan berorientasi pada jaringan kekuasaan Demak Cirebon. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian penguasa, tetapi juga awal dari transformasi sosial, budaya, dan agama secara mendalam di wilayah tersebut. Setelah Banten Girang dikuasai, Maulana Hasanuddin, atas mandat dari ayahnya, Sunan Gunung Jati, mulai meletakkan dasar-dasar pemerintahan baru yang bercorak Islam. Proses Islamisasi pun dimulai secara lebih sistematis. Meskipun tidak terjadi secara instan dan paksa kepada seluruh penduduk, elit penguasa baru yang Muslim mulai menerapkan syariat Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan publik. Masjid-masjid mulai didirikan sebagai pusat ibadah dan pendidikan, menggantikan peran pusat-pusat ritual kepercayaan lama. Proses Islamisasi awal ini kemungkinan besar berjalan secara bertahap. Pendekatan persuasif melalui dakwah, perkawinan politik antara elit pendatang dengan penduduk lokal, serta daya tarik Islam sebagai agama yang dibawa oleh penguasa baru yang berhasil menang, menjadi faktor-faktor pendorong konversi. Masyarakat Banten, yang sebelumnya mayoritas Sunda penganut kepercayaan leluhur, mulai secara perlahan menerima dan memeluk Islam, meskipun unsur-unsur budaya Sunda lama tidak sepenuhnya hilang dan seringkali berakulturasi dengan ajaran baru. Penaklukan Banten Girang adalah gerbang pembuka bagi lahirnya sebuah entitas politik dan budaya baru, Banten yang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Banten Girang dan mengukuhkan kekuasaan Islam di wilayah tersebut, Maulana Hasanuddin tampil sebagai figur sentral dalam membangun fondasi pemerintahan baru. Atas keberhasilannya dan sebagai representasi kekuasaan ayahnya, Sunan Gunung Jati, serta aliansi Demak Cirebon, Maulana Hasanuddin diangkat menjadi penguasa Banten. Awalnya mungkin berstatus sebagai adipati atau pemimpin wilayah bawahan Cirebon Demak, namun seiring waktu, kekuasaannya semakin mandiri dan ia diakui sebagai Sultan Banten yang pertama.
Maulana Hasanuddin menghadapi tugas berat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di wilayah yang baru saja mengalami pergolakan besar. Ia harus membangun legitimasi di mata penduduk lokal yang mayoritas Sunda, sekaligus menjaga hubungan baik dengan Cirebon dan Demak sebagai pusat kekuasaan yang mendukungnya. Salah satu strateginya adalah melalui pernikahan politik. Ia menikahi putri dari Demak, memperkuat aliansi dengan kekuatan utama di Jawa. Ia juga diyakini menjalin hubungan baik dengan elit lokal yang bersedia menerima pemerintahan baru. Sebagai pemimpin Muslim, Maulana Hasanuddin menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan hukum negara. Ia mulai membangun institusi-institusi kesultanan yang bercorak Islam, termasuk mendirikan Masjid Agung sebagai pusat peribadatan dan simbol kekuasaan religius. Ia juga mulai menata sistem pemerintahan, pertahanan, dan ekonomi Banten. Fokus utamanya adalah menjadikan Banten sebagai pusat kekuatan Islam yang mandiri dan berpengaruh di ujung barat Pulau Jawa. Di bawah kepemimpinan Maulana Hasanuddin, Banten tidak hanya menjadi pusat politik dan agama, tetapi juga mulai mengembangkan potensinya sebagai pusat perdagangan. Ia menyadari betul nilai strategis pelabuhan Banten dan berusaha menarik lebih banyak pedagang, termasuk para pedagang Muslim dari berbagai daerah. Upayanya ini meletakkan dasar bagi kemakmuran Banten di masa depan sebagai salah satu bandar niaga terpenting di Nusantara, terutama dalam perdagangan lada. Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama kurang lebih 18 tahun, sekitar 1552-1570 m. Masa pemerintahannya adalah periode formatif yang sangat penting. Ia berhasil mentransformasikan Banten dari sekadar pelabuhan bawahan kerajaan Sunda menjadi sebuah kesultanan Islam yang berdaulat dan mulai menapaki jalan menuju kejayaannya. Oleh karena itu, Maulana Hasanuddin dihormati sebagai pendiri dan peletak dasar Kesultanan Banten, tokoh kunci yang mengawali babak baru dalam sejarah masyarakat Banten. Salah satu langkah strategis terpenting yang diambil oleh Sultan Maulana Hasanuddin adalah memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang yang terletak di pedalaman ke lokasi baru di pesisir. Keputusan ini didasari oleh beberapa pertimbangan krusial. Lokasi pesisir lebih dekat dengan jalur pelayaran internasional di Selat Sunda, memudahkan kontrol terhadap aktivitas perdagangan maritim dan akses bagi kapal-kapal besar. Selain itu, membangun ibu kota baru memungkinkan Sultan untuk merancang sebuah pusat kekuasaan yang sepenuhnya bercorak Islam, terpisah dari bayang-bayang Banten Girang yang identik dengan masa pra-Islam. Pusat pemerintahan baru ini kemudian dikenal dengan nama Surosowan. Di lokasi inilah Sultan Maulana Hasanuddin membangun kompleks keraton, Keraton Surosowan, sebagai pusat administrasi dan kediaman resmi Sultan. Pembangunan keraton ini dirancang dengan mempertimbangkan fungsi pertahanan, dilengkapi dengan tembok keliling dan bastion. Selain keraton, infrastruktur vital lainnya juga dibangun, termasuk pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan alun-alun sebagai ruang publik dan tempat upacara. Yang tak kalah penting adalah pembangunan Masjid Agung Banten, tidak jauh dari Keraton Surosowan. Masjid ini dirancang sebagai pusat kegiatan keagamaan kesultanan dan simbol kehadiran Islam sebagai pilar utama negara. Arsitekturnya yang unik, memadukan gaya Jawa, Sunda, Eropa, pada menaranya yang dibangun kemudian, dan Cina, mencerminkan keterbukaan Banten terhadap berbagai pengaruh budaya. Pembangunan masjid ini menegaskan komitmen Maulana Hasanuddin untuk menjadikan Banten sebagai pusat penyebaran dan pengembangan Islam. Pemindahan ibu kota ke Surosowan dan pembangunan infrastruktur baru ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin. Dengan memiliki pusat pemerintahan yang kuat, representatif, dan strategis di pesisir, Sultan dapat lebih efektif mengendalikan wilayahnya, mengatur perdagangan, menjalankan roda pemerintahan, dan memproyeksikan kekuasaannya baik ke dalam maupun keluar. Surosowan dengan cepat berkembang menjadi kota yang ramai, menarik penduduk, pedagang, ulama, dan prajurit. Langkah ini juga secara simbolis menandai perpisahan Banten dengan masa lalunya sebagai bagian dari kerajaan Sunda dan penegasannya sebagai entitas politik baru yang mandiri dan Islami. Surosowan menjadi jantung Kesultanan Banten selama berabad-abad berikutnya,
menjadi saksi bisu pasang surut kejayaan dan perjuangan kesultanan ini. Pembangunan Surosowan oleh Maulana Hasanuddin adalah manifestasi fisik dari lahirnya Banten sebagai sebuah kekuatan baru di Nusantara. Lahirnya Kesultanan Banten bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga memicu proses pembentukan identitas sosial dan budaya yang baru bagi masyarakatnya, yang kemudian dikenal sebagai Banten atau Urang Banten. Identitas ini tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari perpaduan kompleks berbagai unsur budaya yang bertemu dan berinteraksi di wilayah Banten selama berabad-abad, dengan Islam sebagai faktor pemersatu yang paling dominan. Unsur dasar pembentuk masyarakat Banten adalah etnis Sunda, sebagai penduduk asli wilayah tersebut sejak masa kerajaan Sunda Pajajaran. Bahasa Sunda, dalam dialek Banten yang khas, adat istiadat pra-Islam, sistem pengetahuan lokal, dan beberapa tradisi agraris merupakan warisan dari akar Sunda ini. Meskipun Islam menjadi agama utama, banyak aspek budaya Sunda yang tetap bertahan dan berakulturasi dengan nilai-nilai baru, menciptakan sinkretisme budaya yang unik. Pengaruh Jawa juga signifikan dalam pembentukan identitas Banten. Kedatangan Maulana Hasanuddin dan pengikutnya yang didukung oleh Demak dan Cirebon membawa serta unsur-unsur budaya Jawa pesisiran. Hal ini terlihat dalam struktur pemerintahan kesultanan, penggunaan gelar-gelar seperti Sultan, Pangeran, Tumenggung, beberapa kosakata dalam bahasa Banten, serta mungkin dalam beberapa aspek seni dan etiket keraton. Hubungan politik dan budaya yang terus terjalin dengan Cirebon dan kemudian Mataram turut memperkuat pengaruh Jawa. Sebagai kota pelabuhan internasional yang ramai, Banten menjadi tempat bertemunya berbagai bangsa dan budaya. Pengaruh Melayu sangat terasa, terutama karena bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan antar bangsa di pelabuhan dan dalam dunia perdagangan Nusantara. Banyak kosakata Melayu yang diserap ke dalam bahasa Banten. Selain itu, pengaruh dari para pedagang Arab, Persia, India, Cina, dan kemudian Eropa juga turut memberi warna pada dinamika sosial dan budaya masyarakat Banten, meskipun mungkin tidak sekuat pengaruh Sunda dan Jawa. Di atas semua perpaduan unsur etnis dan budaya tersebut, Islam memainkan peran sentral sebagai fondasi dan perekat identitas Banten. Sejak didirikannya Kesultanan, Islam menjadi agama resmi dan meresap ke dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem hukum, pendidikan, norma sosial, ritual keagamaan, hingga kesenian. Identitas sebagai seorang Muslim menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sebagai Urang Banten. Kesultanan Banten secara aktif mempromosikan identitas Islam ini melalui peran ulama, pembangunan masjid, dan penerapan hukum Islam. Hasil dari proses akulturasi dan sinkretisme yang panjang inilah yang membentuk Banten dengan identitasnya yang khas, berakar pada budaya Sunda, dipengaruhi oleh unsur Jawa dan Melayu, serta diikat kuat oleh nilai-nilai Islam. Bahasa Banten yang unik, sering dianggap sebagai dialek Sunda namun dengan banyak pengaruh Jawa dan Melayu, tradisi keagamaan yang kuat, serta karakter masyarakat yang dikenal religius dan memiliki semangat juang, adalah cerminan dari sejarah pembentukan identitas yang kompleks ini. Setelah fondasi kesultanan diletakkan oleh Maulana Hasanuddin dan dilanjutkan oleh penerusnya seperti Sultan Maulana Yusuf dan Sultan Maulana Muhammad, Kesultanan Banten memasuki era keemasan, terutama dalam bidang perdagangan internasional. Puncak kejayaan ini seringkali diasosiasikan dengan periode akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-17. Faktor utama di balik kemakmuran ini adalah posisi Banten sebagai salah satu penghasil dan bandar perdagangan lada terpenting di dunia pada masa itu. Lada, yang banyak dihasilkan di wilayah Lampung, yang saat itu berada di bawah pengaruh Banten, dan beberapa daerah lain di Sumatera bagian selatan serta Banten sendiri, menjadi komoditas primadona yang sangat dicari oleh para pedagang Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Kesultanan Banten berhasil menguasai dan memonopoli sebagian besar perdagangan lada di kawasan tersebut. Pelabuhan Banten di Surosowan menjadi pusat pengumpulan, penyimpanan, dan transaksi lada berskala besar, menggantikan peran pelabuhan-pelabuhan lain yang sebelumnya dominan. Kemampuan Kesultanan Banten dalam mengelola perdagangan lada menarik minat para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Kapal-kapal dari Portugal, Inggris, Belanda,
Prancis, Denmark, serta dari Tiongkok, Jepang, India, Persia, Arab, dan berbagai kerajaan di Nusantara, berlabuh di Banten untuk membeli lada dan komoditas lainnya seperti cengkeh, pala, beras, dan hasil hutan. Kehadiran para pedagang asing ini menjadikan Banten sebagai kota kosmopolitan yang dinamis, tempat bertemunya berbagai bahasa, budaya, dan kepentingan ekonomi. Pendapatan besar yang diperoleh dari perdagangan lada dan pajak pelabuhan memungkinkan Kesultanan Banten untuk membangun kekuatan militer yang tangguh, memperluas wilayah pengaruhnya, termasuk ke Lampung dan sebagian Jawa Barat, serta membangun infrastruktur yang megah seperti keraton, masjid, dan sistem irigasi. Kemakmuran ekonomi ini juga mendukung perkembangan kehidupan intelektual dan keagamaan, dengan banyaknya ulama yang datang atau menetap di Banten, menjadikannya pusat studi Islam yang disegani. Era keemasan ini tidak hanya membentuk Banten secara ekonomi dan politik, tetapi juga memperkuat identitas masyarakatnya. Kebanggaan sebagai warga dari sebuah kesultanan yang kaya, kuat, dan berpengaruh di kancah internasional turut membentuk karakter orang Banten. Keterlibatan dalam jaringan perdagangan global juga membuat masyarakat Banten lebih terbuka terhadap dunia luar, sambil tetap mempertahankan akar budaya dan agamanya. Kejayaan perdagangan lada adalah pilar penting dalam sejarah dan identitas Banten. Proses panjang pembentukan Kesultanan Banten dan dinamika sejarah yang menyertainya turut membentuk karakter khas masyarakat Banten atau orang Banten. Dua ciri yang seringkali dilekatkan pada masyarakat Banten adalah tingkat religiusitas yang tinggi, khususnya dalam menjalankan ajaran Islam, serta semangat juang atau perlawanan yang kuat terhadap penindasan atau kekuasaan asing. Karakter ini tidak terbentuk dalam semalam, melainkan ditempa oleh pengalaman sejarah kolektif mereka. Religiusitas masyarakat Banten berakar kuat pada proses Islamisasi yang menjadi fondasi utama berdirinya kesultanan. Peran sentral Sultan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara, kehadiran para ulama yang dihormati, sering disebut kiai atau syekh, serta banyaknya pesantren dan lembaga pendidikan Islam, menanamkan nilai-nilai Islam secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan dalam menjalankan ibadah, penghormatan terhadap figur ulama, dan penerapan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan menjadi ciri menonjol masyarakat Banten. Tradisi keislaman ini terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Semangat juang atau perlawanan masyarakat Banten juga terbentuk oleh sejarah panjang konflik dan persaingan. Dimulai dari perjuangan merebut Banten Girang dari Kerajaan Sunda, kemudian persaingan dagang yang sengit dengan bangsa Eropa, terutama Portugis dan kemudian VOC Belanda, hingga perlawanan-perlawanan bersenjata melawan dominasi kolonial yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sultan Ageng Tirtayasa atau para pahlawan dalam Geger Cilegon. Pengalaman menghadapi tekanan dan upaya mempertahankan kedaulatan serta harga diri ini menumbuhkan karakter yang keras, pantang menyerah, dan berani melawan ketidakadilan. Perpaduan antara religiusitas yang kuat dan semangat juang ini seringkali termanifestasi dalam berbagai bentuk perlawanan yang didasari oleh motivasi agama, jihad. Para ulama tidak jarang tampil sebagai pemimpin pergerakan sosial atau perlawanan terhadap penguasa yang dianggap zalim atau kafir. Ikatan komunal yang kuat, yang seringkali berpusat di masjid atau pesantren, juga menjadi basis solidaritas dalam menghadapi tantangan bersama. Karakter ini membuat Banten dikenal sebagai daerah yang sulit ditaklukkan sepenuhnya oleh kekuatan luar. Karakter ini, tentu saja, merupakan generalisasi dan terus berkembang seiring waktu. Namun, akar sejarah pembentukan Kesultanan Banten sebagai entitas politik Islam yang lahir dari perjuangan, serta peran pentingnya dalam jaringan perdagangan global yang penuh persaingan, memberikan landasan bagi pemahaman mengapa religiusitas dan semangat juang menjadi bagian penting dari narasi identitas orang Banten. Ini adalah warisan dari proses asal-usul mereka yang penuh dinamika. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.